Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Penasaran gak kalian apa itu perkembangbiakan tumbuhan? Kalau penasaran, simak materi berikut ini ya, oke? Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum memasuki materi, kalian harus memahami apa itu perkembangbiakan dan tujuan makhluk hidup berkembang biak. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang mempunyai sifat sama dengan induknya. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga dan biji. Perkembangbiakan vegetatif disebut juga perkembangbiakan secara tidak kawin. Alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan diambil dari bagian-bagian tumbuhan induknya. Contoh alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah bagian akar, batang, dan daun. Bagian-bagian bunga terdiri dari kepala putik, mahkota bunga, tangkai putik, kelopak bunga, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, tangkai sari, dan kepala sari. Jenis-jenis bunga dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan dan berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga. Berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu mempunyai benang sari dan putik dalam satu bunga. Contohnya adalah bunga apel dan bunga jeruk. Bunga tidak sempurna yaitu hanya mempunyai benang sari saja atau putik saja dalam satu bunga. Contohnya adalah bunga melinjo dan bunga jagung. Sedangkan berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap yaitu bunga yang mempunyai semua bagian-bagian bunga. Contohnya adalah bunga sepatu dan bunga mawar. Bunga tidak lengkap yaitu bunga yang tidak mempunyai semua bagian-bagian bunga. Contohnya adalah bunga kamboja dan bunga kelapa. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik. Setelah proses penyerbukan akan terjadi proses pembuahan. Proses pembuahan adalah bersatunya sel kelamin jantan dan betina yang baru membentuk individu. Hasil dari pembuahan adalah terbentuknya zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi embrio dan selanjutnya menjadi biji. Jika ditanam, biji akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru yang sama dengan induknya. Jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan dibedakan menjadi 4. 1. Penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. 2. Penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik
putik pada bunga yang lain tetapi masih satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain dari tumbuhan sejenis tetapi beda pohon. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda jenis. Cara penyerbukan pada tumbuhan dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Anemogami, 2. Entomogami, 3. Antropogami, 4. Hidrogami. Bagaimana? Kalian sudah paham belum tentang perkembangbiakan tumbuhan? Pasti sudah paham kan ya? Jangan lupa tunggu ya video-video berikutnya. Terima kasih.